Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal muqinin wa nuqirru biwahdaniyatihi iqrar as-sadiqin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul arsyil azim mukalliful insi wal jinni liya'budu mukhlishina lahuddin hatta ya'tiyahumul yaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ashabal fadilah al-muhtaramin, para alim, para bapak kiai, wa fi muqaddimatihim, pengasuh pondok pesantren Darun Najah As-Siddiqiyah Simbah Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir, Simbah Al-Hajj Ahmad Rifai Abdul Qadir, Al-Hajj Simbah Iim Ibrahim Abdul Qadir, matta'anallah bituli umrihim ma'as-sihhati wal afiyah li khidmati hadal ma'had al-mubarak insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para sesepuh bini sepuh, para auliyaul muridin muridat, sederek-sederek kula sedaya al-hadirin al-hadirat fi hadhil haflah al-mubarakah. Boten kesupen datang para santri putra santri putri, allamakumullahu ilman nafi'ah wa ja'alakumullah sholihin sholihat, amin ya rabbal alamin. Kula dipesan kalian Kiai Khairul Umam menawi matur wonten mriki kedah mawi basa Indonesia, pilih menawi basa Jawa muga kirang patoso saged dipun pahami. Mila saya akan mencoba matur dengan bahasa Indonesia. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini bisa ngestoaken, bisa nderekaken hajatipun para pengasuh pesantren As-Siddiqiyah menika yang kebetulan sedang mengadakan haflah atau resepsi muadaah akhirus sanah. Alhamdulillah kami bisa ketemu dengan para bapak kiai, para pengasuh, tentu dengan para ustadz-ustadz. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar pertemuan yang manfaat dan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin
rahimakumullah, hafizanallah wa iyyakum. Nah, pesantren ini masih berpola salafiyah. Jadi betul-betul pesantren ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, untuk mendalami, untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan agama. Dan ini berarti mewarisi apa yang telah ditinggalkan oleh sesepuh sampai kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam satu hadis dikatakan bahwa para nabi wafat tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan benda, tidak meninggalkan materi, tapi meninggalkan ilmu. Al ulama warasatul anbiya, wal anbiya ulam yurithu dinaran wala dirhaman, walakin warasu ilman. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Ulama menikah sebagai pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Barang siapa bisa mewarisi ilmu ini, berarti orang itu sudah mendapatkan bagian yang sempurna. Kami harapkan di pesantren ini seperti itu. Dan para wali murid tentu sebelumnya sudah berpikir, sudah menimbang-nimbang bahwa anak-anak saya dititipkan pesantren ini tidak untuk kaya, tidak untuk menjadi pejabat, tidak untuk menjadi pedagang, tidak, tapi untuk mewarisi ilmunya Nabi, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah masih bisa berjalan dengan istiqomah, bisa berjalan dengan baik sebagaimana apa yang diinginkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita, bahwa setiap pesantren diselenggarakan tidak ada lain dalam rangka tafaqquh fiddin, untuk mewarisi ilmunya para ulama, untuk mewarisi ilmunya Nabi. Ya, kami harapkan pada satu saat nanti adik-adik santri putra, santri putri akan bisa melestarikan, menggantikan tugas-tugas ulama sekarang ini. Nguri-nguri, apa nguri-nguri itu dalam bahasa Jawa? Ngerumat apa yang ditinggalkan oleh orang-orang, oleh sesepuh kita. Dan mudah-mudahan tidak jadi fatrah. Kalau dulu ulama-ulama kita ninggal kita ada semacam tahlil, ada barzanji, meninggali sunnah-sunnah yang bagus, tidak akan fatrah jika memang ternyata masih ada yang meneruskan, yaitu anak-anak kita yang sekarang sedang kita didik, yang sekarang sedang kita gembleng di pondok pesantren ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, ya memang panjenengan menitipkan putra di pondok ini niku berarti sudah menaruh kepercayaan pada pondok pesantren ini. Dan nasib putra putri panjenengan di dalam soal ilmiah akan ditentukan pula di pondok pesantren ini. Dus pun dibenjang anak kula kaya apa,
Itu yang menentukan adalah saat-saat mereka belajar di pondok pesantren ini. Mula sejatosipun amanat yang diberikan kepada para ustadz ini sangat berat sekali. Jadi bukan main-main, karena anak-anak yang dititipkan di sini itu nasibnya tergantung bagaimana cara mengelola, cara mendidik para ustadz-ustadz ini. Saya berharap terutama anak saya Khairul Umam ini diketok potensi ilmunya yang didapatkan dari pesantren, dikembangkan. Insya Allah man amila bima alima warasahullahu ilmama lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmunya akan diberi warisan ilmu oleh Allah yang tidak pernah belajar. Ini banyak terjadi yang menurut bahasa-bahasa pesantren itu akan mendapatkan futuh. Futuh itu tidak harus di pesantrennya, tapi bisa juga futuh itu besok kalau sudah sampai di rumah. Harapan kita seperti itu. Asal kita pertahankan tata cara, tata pengelola, sopan santun, aturan-aturan sebagai santri kepada guru dijaga, ada sangat kemungkinan besok akan mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Pendidikan di pesantren menika pendidikan yang sangat unik sekali. Tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tidak ada. Gambaran kecil saja, coba anak-anak ditapung di kamar masing-masing, setiap hari di kamar diawasi oleh para pengasuh-pengasuhnya. Dia kumpul bareng dengan orang-orang, dengan teman-teman yang taraf ekonominya itu berbeda-beda, akhlaknya juga berbeda-beda, tabiat dan sifatnya juga berbeda-beda. Kumpul jadi siji, kumpul jadi satu di pesantren ini, di bawah asuhan dan pengawasan para pengasuh. Kami juga punya pesantren di Semarang, namanya pesantren Al-Iqon. Kalau menjelang tahun baru itu banyak sekali santri-santri baru berdatangan, masih kecil-kecil, masih dalam usia sanawiyah kelas 1. Begitu banyaknya anak, ratusan anak, punya pikiran yang berbeda-beda, punya sikap perilaku yang berbeda-beda, juga punya semangat yang berbeda-beda. Kami berupaya untuk menyatukan mereka dalam satu semangat, dalam satu akhlak sesuai dengan akhlak pesantren yang kita gali dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sulitnya kita. Kadang-kadang ketemu anak yang malesnya bukan main. Kalau subuh digugah, kelihatannya bangun, tapi dia cari tempat yang sepi, mojok begitu, tidur lagi. Mudah-mudahan di sini nggak begitu umamnya. Begitu. Ada yang subhanallah sangunya banyak, ada yang sangunya sedikit, ada yang pas-pasan, bahkan ada yang pasrah bongkok pada mbah kiainya, seperti itu. Ini sudah tradisi pesantren sejak dulu. Temannya yang punya uang banyak bisa jajan, yang tidak punya cukup melihat sajalah sudah terima, tidak protes, tidak apa-apa. Tapi juga aneh juga, ada yang malas mencuci, tetapi kalau pergi-pergi itu pakainya pakai pakaian yang bersih-bersih, padahal tidak pernah mencuci. Tidak punya sandal, tapi kalau pergi-pergi bawa sandal. Ini sudah merupakan satu adat istiadat budaya yang ada di dalam pesantren yang paling mengagumkan.
kenapa mereka bisa bersatu, bisa hidup bersama dalam nuansa pikiran yang berbeda-beda. Ini yang sungguh ajib sekali. Ternyata kalau kita berbicara pendidikan itu bukan sesuatu yang sederhana. Betul-betul sesuatu yang rumit dan sulit. Karena anak ini punya watak, punya kebiasaan, itu justru dibuat ketika dia masih ada di rumahnya masing-masing. Mula kepada ibu-ibu betul-betul saya pesan supaya ekstra hati-hati kalau menghadapi anak kecil. Sebab anak kecil itu dereng ngerti nopo-nopo. Dia belum ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Asal dilakukan oleh orang tua, dia tiru. Wataknya akan terbangun dari situ. Mula kalau dalam falsafah Jawa niku ada istilah begini. Moso wit kacang ninggalo lanjarane. Jadi wit kacang itu tidak akan pernah meninggalkan lanjaran itu yang dibuat. Apa itu kalau menurut di sini namanya? Ya lanjaran, begitu paham ya. Kalau lanjarannya ambruk ya tidak mungkin wit kacang itu akan lurus. Nah itu ibaratnya orang tua seperti itu. Kita kelola seperti apa anak kita. Kita masukkan pesantren, kita masukkan sekolah agama. Kemudian pulang sampai di rumah, bapak ibunya, orang tuanya tidak memberikan contoh, ya buyar. Buyar itu pendidikan. Ibaratnya yang satu membangun, yang satu merusak. Maka harus ada sinergi antara pendidikan di pesantren dan amaliyah di rumah. Sedangkan amaliyah di rumahnya itu yang paling berperan adalah ibu. Yang paling penting berperan adalah ibu. Maka di dalam kitab Tarbiyatul Aulad dikatakan bahwa al-ummu madrasatun ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Sebelum anak-anak panjenengan bisa membaca Fatihah, bisa membaca surat Ikhlas, itu yang mengajari bacaan pertama kali itu panjenengan. Sebelum bisa berbicara, yang pertama kali mengajari bisa berbicara itu jenengan. Tergantung, kalau cara sampean mengajari kasar ya akan menjadi kasar, kalau halus ya akan menjadi halus. Percaya napa mboten? Kula niku nate. Saya pernah. Arep keliru Jawa terus kula. Saya pernah menghadapi anak itu mumet sekali. Anaknya itu sering senang sekali tukaran. Kalau ketemukan temannya itu tidak pernah akur. Waduh, sudah berbulan-bulan belum bisa diseragamkan. Sampai saya utus salah seorang pengurus, coba anak ini dilihat di rumahnya itu seperti apa, kehidupan di rumahnya itu seperti apa, sampai soan silaturahim ke orang tuanya. Kemudian santri yang saya suruh soan silaturahim ke orang tuanya, begitu sampai di depan pintu nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk ke rumah itu, nggak jadi silaturahim. Apa alasannya? Karena dia dengar bahwa di dalam orang tuanya sedang padu, orang tuanya sedang tukaran. Pulang saya tanya, gimana suasana rumahnya? Saya nggak jadi masuk, Mbah Kiai. Kok nggak jadi masuk? Nggih, saya riku, saya dengar dari luar itu orang tuanya sedang tukar padu. Saya bisa mengambil kesimpulan, oh nek ngono anake ning kene seneng tukaran, seneng padu iku mergo ning omahe wong tuane tukang tukaran, tukang padu. Nah ini yang harus kita hadapi. Jadi tidak sesederhana itu namanya pendidikan. Semua yang kita lakukan akan ditiru. Oleh karenanya kalau kebetulan bapak ibu sedang ada masalah dengan suami istri, kemudian akan terjadi bantah-bantahan, bekenengan bahasanya di Jawa. Niku kalau anaknya masih melek, ada anaknya itu ditunda dulu. Pak, berhenti dulu, jangan diteruskan ini bantahannya.
Nunggu saja nanti kalau anak sudah tidur, biar tidak ditiru oleh anak. Nah, yang seperti ini kadang-kadang kita ini tidak perhatian. Maka jadilah anak-anak kita akan bermacam-macam seperti itu wataknya. Dan dikumpulkan di pesantren, tugas pesantren adalah membenahi akhlak mereka. Tidak hanya memasukkan ilmu, memberikan pelajaran-pelajaran agama, tapi sekaligus juga bertugas untuk membuat supaya anak itu menjadi anak yang berperadaban, yang akhlakul karimah. Inilah tanggung jawab para pengurus pondok pesantren ini. Nah, tadi saya katakan istimewanya sekian banyak anak itu bisa hidup bareng-bareng. Sekalipun yang satu nakal, yang satu kalem, yang satu sregep, yang satu tidak, yang satu cerdas, yang satu lambat, itu bisa hidup bareng-bareng selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa anak itu sudah terbiasa kumpul dengan masyarakat yang berbeda-beda. Sebab nopo? Sebab ternyata di masyarakat itu tidak jauh berbeda dengan suasana ketika ada di pesantren. Coba bapak-bapak yang sudah bermasyarakat, di masyarakat Anda ada tetangga yang malas kerja bakti. Di pondok itu juga ada yang malas bersih-bersih. Di rumah ada yang rajin memberikan iuran. Di pondok itu ada yang malas-malas kalau dikirimi dari orang tuanya buat jajan, SPP-nya tidak dibayarkan. Itu biasa, sama ketika ada di rumah juga begitu. Ada yang keras, ada yang kalem. Di pondok juga seperti itu. Jadi artinya ketika anak-anak itu sudah paripurna dari pondok, itu berarti sudah berlatih, ngiras-ngirus berlatih, hidup bermasyarakat. Inilah falsafah pesantren yang sangat bagus. Falsafat kehidupan di dalam pesantren sekaligus membentuk karakter anak itu, memanage anak itu bisa mempunyai watak-watak kepemimpinan yang bijaksana. Nah niki, dan jangan lupa peran pengasuh, peran guru. Sebab banyak sekarang ini pesantren-pesantren didirikan tanpa ada kiainya, Bapak. Di Semarang itu banyak pesantren didirikan, tapi yang punya pesantren ada di Jakarta. Sementara pesantrennya dipasrahkan sama orang seperti seperti mengelola pabrik perusahaan. Yang penting bayar, dibayar begitu. Ini tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi arkanul pesantren. Arkanul pesantren niku kudu ono mbah kiai sing nunggui setiap hari. Niku yang paling berat. Yang mendoakan, yang mengawasi jika ada kekeliruan bisa menegur langsung. Niki kuncine pesantren niku santrinya menjadi berkah uripe. Kuncinya karena doa-doa kiai yang terus menerus setiap waktu, pengawasan kiai yang terus menerus, sehingga anak niku bisa menjadi berkah hidupnya. Siti ilmu tetap di rumah itu akan manfaat. Mula zaman dulu, kalau saya ingat-ingat, karena di pesantren itu menurut wataknya santri sendiri-sendiri, ada yang senangnya itu baca kitab, kemudian dia pulang menjadi ahli mulang sesuai dengan senangnya, dan manfaat itu ilmunya karena berkah doa guru. Ada yang di pondok itu senangnya pidato. Nah, di rumah juga jadi juru pidato, berkah, bisa diundang ke sana kemari. Ada juga yang di pondok itu dulu senangnya ngotak-ngatik buku-buku dukun niku. Di rumahnya dia jadi dukun juga, betul, dan manfaat. Dijaluki banyu putih ya mandi, delalah mandi, dikabulke karo pangeran. Ini semua adalah berkah dari doa-doa kiai.
Mula kesinambungan antara santri dan kiai itu harus dipelihara. Jangan sampai ada santri memutus hubungan dengan kiainya karena rasa benci atau karena apa, karena tidak terima. Kalau begitu halnya nanti ilmu itu tidak akan bisa sambung, tidak akan bisa bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Kita semua sepakat, kita semua sadar bahwa anak itu adalah milik kita yang sangat istimewa. Di antara sekian yang ada, yang paling pertama dan utama milik kita. Zaman kira-kira anak sampean ditukar dengan sawah 1 hektar boleh jenengan? Tidak boleh, karena lebih istimewa anak kan. Atau ditukar dengan jabatan, tentu kita tidak boleh, karena itu adalah harapan kita dunia dan akhirat. Kita berharap anak-anak kita nanti intinya bisa menjadi waladin solihin yat'ulah, bisa menjadi anfa'un nasi linnas. Ini tolok ukur anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang di samping punya potensi ilmiah, dia keberadaannya akan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Tidak boleh pinter saja tapi kepinterannya tidak ada manfaatnya. Anak soleh harus pinter dan bisa diambil manfaat oleh orang lain. Harapan kita, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini, insya Allah, misalkan kita anaknya 10 atau berapa, kesulitan kita mencari tempat karena kita orang tidak punya, tetapi nyatanya anak kita itu pinter dan bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kemudian anak kita pindah ke daerah lain, ke daerah yang jauh, insya Allah dimanapun anak kita akan bermanfaat dan akan berkah, walaupun di negeri orang, karena dia punya ilmu, dia bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Tapi sementara dalam mafhum mukhalafahnya makalah ini, ala-alane wong, seburuk-buruk orang itu orang yang selalu memberikan beban pada orang lain, menyusahkan orang lain. Ini jelas. Kita punya anak 10 misalnya, 1 saja anak itu menyusahkan orang tuanya, itu sudah geger-geger, menjadi beban yang sangat berat. Sementara yang lain baik.